Dukanya dukanya kalau harus dapat duit, mau dapat duit harus ngapalin lagu, harus ngapalin koreo, harus ngapalin kalimat-kalimat untuk bisa bertemu dengan orang, untuk bisa ngejuri. Terus udah gitu nungguin pas lagi syuting sinetron. Dukanya kalau disuruh nangis tapi udah capek nih, matanya udah sampai kadang aku kalau nyanyi kadang sampai keluar uratnya gitu ya. Bukan keriput ya, uratnya saking karena capek nangis. Karena sinetron kan dari dulu sinetron aku nangis-nangis terus. Terus kemudian ya banyak hal-hal lah. Terus jarang ketemu keluarga. Sekali ketemu sebentar berapa jam, habis itu berangkat lagi syuting dari pagi sampai ke pagi lagi. Terus ngapalin skenario sekejebuk sebegini. Ya begitu. Terus apalagi sampai misalkan digosipin ya enggak. Ah, itu duka banget, enggak enak banget. Terus kemudian dukanya kalau misalkan aku gimmick harus marah-marah dikira orang temperamen. Terus kalau aku harus berantem padahal gimmick nanti dikira suka berantem. Jadi ya kayak gitulah, kayak gitu suka dukanya gitu. Terkadang kita harus bisa menjadi orang lain padahal itu bukan kita gitu ya, dukanya begitu. Hari ini di lidah ada nggak? Enggak. Lusanya ada. Lusa baru aku ada di lidah. Hari ini aku habis syuting 2. Tapi jadwal yang ini aku udah lama. Soalnya udah sebelum apa? Ini udah setahun yang kemarin. Jadi ini acara Ramadan yang akan tayang Ramadan. Jadi jadwalnya lama banget. Baru aku terima dan ini juga kan nggak terlalu goyang yang gimana-gimana. Habis ini kemana? Aku habis ini pulang ke rumah. Aku mau tidur. Habis ini aku pulang ke rumah. Aku bersih-bersih muka. Aku kan lagi menstruasi. Jadi aku santai-santai dulu. Duduk-duduk dulu. Ketemu sama anakku. Terus kemudian ketemu sama mami aku. Mami aku kan lagi ada di Jakarta. Terus kemudian karena mami aku bentar lagi berapa hari ini pulang ke Jember. Habis itu udah aku tidur. Jam 10 aku sudah tidur. Mami 1 hari konser di Indosiar berapa didapat uang? Itu rahasia sayang, nggak boleh. Itu bagian dari attitude, bagian dari etika untuk menanyakan berapa. Yang pasti alhamdulillah harus banyak-banyak bersyukur. Gitu supaya dikasih banyak rezekinya, dikasih banyak sama Tuhan. Mas Angga nggak bisa minta jatah, kan katanya minta tiap hari. Kata siapa minta tiap hari, boro-boro kerja kita, hai mikirin begituan mulu. Kalau udah rumah tangga itu beda. Kalau udah rumah tangga itu yang dipikirin itu adalah gimana kita bisa membahagiakan keluarga, bisa membangun rumah tangga dengan baik. Nggak ada mikirin ngewek, say. Nggak ada mikirin begituan. Emang pacaran mau mikirin begituan? Gitu. Jadi supaya kita suatu saat itu nggak minta sama orang, kita bisa mandiri, kita bisa kerja sendiri, kita nggak minta-minta, tapi kita mendapatkan rezeki itu karena memang usaha kita sendiri dan bisa kasih orang. Gitu. Waalaikumsalam. Makassar. Atina Sari ini sudah lagi perjalanan menuju pulang. Ya. Selalu semangat Dokter Nanang, see you tomorrow. Rindu sekali. Enggak, Dokter Nanang memang ada di Bali apa? Iya. Masih di Bali? Tanggal 5 pulangnya, besok pulangnya. Oh, besok. Dok, ya udah nggak apa-apa, besok walaupun nggak ada dokter aku ke sana ya. Ya dok ya. Mam kasih support buat Anggi Sari Kacang.
Selalu kamu semangat ya. Kamu setiap bangun tidur itu harus mengucapkan rasa syukur sama Tuhan. Karena kamu dikasih sehat, kamu dikasih tenaga. Jangan pernah membebani hidup, terbebani dengan hidup. Jalani aja santai. Oh iya ya, Dewi Persik tuh enak banget, udah jadi artis, dapat duit, syuting kesana kemari. Enggak, say. Kamu tahu nggak? Saya dulu di Jakarta 1 sen pun saya nggak punya uang. 1 sen pun, 100 rupiah pun saya tuh nggak punya uang dulu di Jakarta. Kalian mau tahu? Orang tua aku tuh nggak biayai aku di Jakarta loh. Nih aku kasih tahu nih. Tapi aku tuh di Jakarta, aku tuh di Jakarta tuh ngamen, jualan, sampai akhirnya aku jadi penyanyi. Gitu. Padahal orang tua aku mampu, tapi orang tua aku tuh ngajarin aku untuk nggak manja. Jadi aku harus mandiri. Aku sama orang tua aku tuh dari kecil dididik untuk tidak minta-minta sama orang. Jadi aku tuh harus kerja. Jadi kalau misalkan aku dapat sepiring nasi, aku harus kerja gitu. Makanya kalau zaman sekarang artis-artis baru, dia itu udah masuk manajemen, udah diperhatikan sama manajemen, udah dikasih apartemen, udah dikasih tempat tinggal kayak di Indosiar kan, atau anak-anak KDI. Itu kan mereka fasilitasnya udah dipenuhi, itu harus banyak-banyak bersyukur. Kalau saya dulu tempat tinggal boro-boro saya tempat tinggal dulu dari triplek. Saya dulu ngekos nggak ada AC, mandi juga antri. Uang juga saya nggak punya 100 rupiah pun dulu. Mau makan juga mikir, boro-boro mikirin besok mau makan apa. Nanti aku mau makan apa ya gitu. Makanya kalau anak-anak masih muda atau artis-artis sekarang yang masih baru-baru itu harus bersyukur gitu. Karena mereka bisa dikenal sama orang tuh dibantu TV. Kalau saya dulu dikenal sama orang gak ada yang ngebantuin saya kalau gak diri saya sendiri gitu. Jadi jangan dikit-dikit minta duit. Tante makin tambah sukses. Iya, karena kenapa saya bisa tambah sukses? Karena kerja keras banget saya. Karena kerjanya pun juga pagi siang malam. Jadi ya begitu gitu. Jadi nggak sekarang mungkin kalian tahu aku sudah punya restoran, base camp. Aku sudah punya mobil. Kalau kalian lihat, oh aku sudah punya rumah. Dulu mah boro-boro punya hal-hal kayak begitu. Dulu mah tiap hari ngamen biar bisa makan. Bukan ngamen di panggung, saya ngamen di pasar keliling. Aku mau pulang ke rumah. Dan aku dulu mau mandi aja ngantri. Mau mandi yang mandi sehat tuh kan 1 hari 2 kali. Bisa mandi 2 kali aja udah seneng dulu. Karena apa? Karena mau mandi kan kudu bayar dulu. Nggak jadi juri lidah itu kan dikasih tahu. Aku dalam seminggu aku ngambil jadwalnya itu 1 kali. Karena aku pagi-pagi harus pagi-pagi ambiar. Kalau aku ngambil ngejuri, aku nanti bisa sakit. Badannya nggak kuat sayang. Karena aku pernah sakit COVID. Beda, aku takut. Karena kalau aku sudah ngejuri, itu kan sampai jam 2 nyampe rumah udah jam 3-an. Belum mandi, belum sholat subuh 4:30, nggak bisa tidur. Bangun jam 5, 5:30 berangkat ke Trans TV. Briefing, habis itu live 8:30, itu udah nggak tidur terus sampai pulang dari pagi-pagi ambiar. Habis itu ada latihan untuk konser. Nah aku metong, gak aku lama-lama aku kerja terus. Badannya gimana? Badannya gak kuat. Siapa sih yang gak pengen duit? Pengen lah, ngejuri lumayan dapat duit gede. Tapi badannya yang gak kuat. Hai Iki. Halo. Tapi mungkin nanti kalau udah ambiar sore, insya Allah bisa jadikan sekalian sore pagi-pagi sore ambiar, malamnya bisa ngejuri, ya kan?
Ngefan, alhamdulillah, makasih. Mau beli tanah nggak kakak? Lokasinya deket sirkuit GP Mandalika. Pengen sih, tapi nggak sekarang ya. Kan aku habis beli rumah baru aja belum aku tempati. Jadi sabar dulu ya. Soalnya kan kalau sekarang memang sih kalau mau beli tanah sih enak sekarang lagi pandemi gini ya. Cuman kayaknya kan kita juga nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Kapan sore-sore ambiar mem? Nanti pas puasa sayang. Hai Stasia, biar 26. Hai sayang. Apa kabar? Cantik itu yang kemarin datang ke pagi-pagi ambiar kan ya? Si Tasya itu ya? Bener gak sih? Cepet naik, mama mau ngomong penting sama mami DP. Mam, waktu ngamen pertama di mana? Aku di jembatan 5.